Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik harus mempersiapkan diri dengan baik, serta menyediakan Alkitab dan persembahan. Adik-adik diharapkan mengikuti instruksi yang diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik harus fokus dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan lain selama ibadah online. Selamat beribadah adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes. Berjumpa lagi dengan kita di ibadah online anak sekolah minggu di KPI Dasar Harmata, Minggu 2 Mei 2021. Tema kita pada hari ini ialah mengasihi Yesus. Sebelum kita mulai ibadah kita satu sejenak saat itu dimulai. Saat itu selesai, kita angkat lagu pujian kita dengan judul Mengasihi Lebih Sungguh. Adik-adik, bangkit berdiri ya. Kita satukan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang berada dalam surga, pujian syukur kami panjatkan kehadiran Bapa atas berkat dan kasih karunia-Mu, sehingga kami pada saat ini dapat berkumpul di kediaman kami masing-masing Bapa untuk tetap melakukan ibadah sekolah minggu ya Bapa. Kiranya Kau berkati anak sekolah minggu yang sedang beribadah di rumahnya Bapa, berkatilah hati dan pikirannya Bapa agar selama ibadah berlangsung mereka dapat tenang mengikuti ibadahnya Bapa. Ya Bapa, berkatilah ibadah kami juga, berkatilah pertemuan hingga pada akhirnya, agar ibadah kami dapat berkenan kepada Bapa. Dalam nama Anakmu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dengan judul Kasih. Adik-adik, kita sebab itu, jangan kita mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai amanah, sebab hanya dalam penderitaan
kesusahan, dan di dalam doa, serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Tuhan, sama-sama kita mohon kekuatan daripada Allah. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian yang judul Siapkan Hatiku. Shalom adik-adik semuanya, saat ini kita akan menikmati satu kebenaran firman Tuhan sebagai bahan cerita, bahan khotbah pada minggu ini dengan satu tema, mengasihi Yesus. Tema kita hari ini, mengasihi Yesus, terambil dari Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai ke 19. Semuanya buka Alkitabnya, Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat ke-19. Semua buka Alkitabnya. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami menikmati ibadah kami secara online bersama dengan anak sekolah minggu. Tuhan Yesus tolong hati dan pikiran kami. Arahkanlah Tuhan, kami rindu untuk menikmati sabda Tuhan. Supaya kami boleh semakin percaya, iman kami boleh bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Roh Kudus tolong kami supaya kami boleh mengerti sabda Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat mengerti dan melakukannya dan percaya kepadamu ya Tuhan. Kami awali pemberitaan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, kita sudah buka tadi Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Mari kita baca bersama-sama adik-adik semuanya. Kita baca ayat yang ke-15 sama-sama. 1, 2, 3, ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku."
Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih untuk semuanya kita yang sudah membaca. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tema kita tadi apa? Mengasihi Yesus. Mengasihi Yesus. Ini dikatakan kepada kita, semuanya kita, anak-anak yang dikasihi Tuhan, untuk kita boleh mengasihi Yesus. Dan pertanyaan ini Yesus sendiri yang mengatakan kepada Petrus, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Dan saat ini pun pertanyaan ini tetap Tuhan pertanyakan kepada kita semuanya. "Anakku, apakah engkau mengasihi aku?" Dan apa jawaban kita? Apa jawaban kita adik-adik? Kalau Tuhan bertanya saat ini kepadamu, "Anakku, apakah engkau mengasihi aku?" Jawabnya apa yang kita jawab? Pasti kita langsung jawab seperti Simon Petrus ini, "Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu." Langsung itu kita jawab. Karena apa? Karena Yesus itu sendiri menjadi Tuhan kita. Jadi dengan di luar kepala kita langsung jawab, "Ya Tuhan, aku mengasihimu," gitu ya. Tapi berkali sampai 3 kali ditanya Yesus kepada Simon. Kenapa sampai 3 kali? Supaya ada kesungguhan hati. Supaya Simon betul-betul jawaban itu lahir dari hatinya. Dan kita pun dipertanyakan Tuhan seperti itu. Apakah kita mengasihi Tuhan? Dan ketika Yesus mempertanyakan itu, setelah dijawab Simon, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepada Simon. Adik-adik, artinya gembalakanlah domba-dombaku itu apa? Artinya menjaga. Seorang gembala itu menjaga, memelihara, mengarahkan, membawa kepada kebaikan domba-domba yang digembalakannya. Dan saat ini kalau kita disuruh gembalakanlah domba-dombaku, seperti kepada Simon ini. Gembalakanlah domba-dombaku, kata Tuhan kepada kita. Artinya apa? Domba kita tidak ada, kan seperti itu. Tetapi Yesus mengatakan kepada Simon Petrus ini supaya dia tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia, supaya boleh mengarahkan manusia kepada kebaikan, menjaga manusia kepada kebaikan. Supaya apa? Supaya tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Karena apa adik-adik? Kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, supaya kita tidak ke kiri atau ke kanan. Banyak hal yang menggoda kita di tengah dunia ini. Banyak hal yang mengarahkan hati kita supaya tidak menggembalakan domba tadi. Kalau saat ini kita disuruh menjaga hati kita, supaya hati kita pelihara kepada kebaikan. Memelihara keinginan kita, memelihara tangan kita, memelihara mata kita supaya tidak menonton gadget aja atau menonton yang tidak berguna. Dan tangan kita ini kita jaga supaya melakukan pekerjaan yang baik. Menjaga hati kita supaya menjadi hati yang baik, tidak marah, tidak emosi aja, atau tidak menginginkan kepentingan diri kita sendiri dan mengesampingkan kepentingan orang tua kita atau abang kita atau kakak kita atau teman kita ketika bermain. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, gembalakanlah, jagailah, peliharalah
Itu firman Tuhan kepada Simon Petrus dan kepada kita saat ini. Tuhan berkata supaya kita menggembalakan domba-domba Allah, menjaga kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita, memelihara hidup di dalam kebenaran. Pakailah waktumu dari sejak kecil supaya kepada kebaikan, mempergunakan waktu dengan baik. Bagaimana bisa mempergunakan waktu dengan baik? Bermain boleh, bukan kaidah larang supaya kita tidak bisa bermain, bukan. Tetapi pergunakan waktu dengan baik. Ketika bermain, ketika makan, ketika belajar. Ketika harus kita beribadah kepada Tuhan, beribadahlah sungguh-sungguh. Karena seperti itulah kita menggembalakan yang baik, menjaga kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan perintahkan kepada kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, jagailah hatimu. Sebab banyak penggoda saat ini. Handphone sudah di tangan kita. Kadang-kadang kita tidak pergunakan untuk belajar, tapi untuk hal-hal main game atau menonton yang tidak berguna. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, jaga hatimu, gembalakan hatimu, supaya tidak menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Terlalu banyak godaan saat ini, sehingga kita bisa menyimpang ke kiri atau ke kanan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, jagai hatimu, jagai mulutmu, gembalakan kepada kebaikan. Itulah yang difirmankan Tuhan kepada Simon Petrus ketika itu. Gembalakanlah domba-dombaku. Sampai 3 kali, supaya apa? Supaya itu bisa terlahir dari hati kita jawabannya. Dan kita bisa merenungkan. Dan Petrus itu sendiri, dia bisa sungguh-sungguh dalam pengikutannya kepada Tuhan. Dan ketika ada pun tantangan, gangguan, Petrus itu tetap mengikut Tuhan. Karena apa? Jawaban yang dia berikan sudah lahir dari hatinya. Adik yang dikasihi Tuhan. Mari sungguh-sungguh untuk menjawab pertanyaan Tuhan ini kepada kita. Apakah engkau mengasihi aku? Pasti semua kita mengatakan, aku mengasihi engkau Tuhan. Tidak ada yang lain jawaban kita. Tapi kerjakanlah kasih-Mu itu kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri sudah terlebih dahulu mengasihi adik-adik. Sudah terlebih dahulu mengasihi Kak Ida. Dia mati, dia rela mengorbankan hidupnya sampai mati di kayu salib. Dan turun sampai dikuburkan hanya untuk membela kita. Supaya kita boleh hidup benar. Dan kita layak untuk berseru, Tuhan, aku mengasihi engkau. Adik-adik yang dikasihi Tuhan. Percayakan hatimu, percayakan perkataanmu, mulutmu, pikiranmu kepada Tuhan. Supaya itu tetap menjadi milik Tuhan. Mari kita ingat ayat hafalan terambil dari Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5, semuanya dibuka Alkitabnya. Kita akan hafalkan ayat ini supaya kita boleh percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita baca bersama-sama sekaligus kita hafalkan ayat ini. Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekali lagi kita baca, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Adik-adik, jangan hanya pengertianmu sendiri, tapi serahkan hidupmu kepada Tuhan. Peliharakan hidupmu kepada Tuhan. Gembalakan kebenaran. Jagai hatimu supaya tetap terpelihara di dalam Tuhan. Sehingga ketika kita digoda oleh kiri dan kanan yang mengganggu iman percaya kita kepada Tuhan, kita bisa katakan tidak. Katakan tidak kepada yang tidak benar. Inilah yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik semuanya. Perhatikanlah firman Tuhan ini. Jagai hatimu. Ikutlah Tuhan. Ikutlah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan yang kami pelajari pada hari ini mengajar kami supaya kami boleh mengasihi Engkau. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Tuntun kami Bapa dalam kehidupan kami. Supaya kami boleh memberi yang terbaik kepada Tuhan. Seperti Petrus mengikut Engkau. Dan dia Tuhan sampai akhir hidupnya. Dia tetap mengikut Engkau dan rela mengorbankan hidupnya demi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Ajari kami Tuhan. Kami rindu dari sejak kecil boleh
iman percaya kami boleh bertumbuh dan berkembang di dalam Engkau ya Bapa. Kami boleh semakin dewasa sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, inilah firman Tuhan yang kami pelajari, meteraikan sehingga kami Tuhan boleh mengerti dan melakukannya. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saat ini kita mengumpulkan persembahan. Ayat persembahan kita terambil dari kitab Matius pasal yang 8 ayat 4. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Kita berikan persembahan kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat satu lagu pujian, Ku Dengar Berkat-Mu Tuhan. Mari kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kami mohon belas kasihan-Mu biar Engkau menjamah persembahan kami ini, supaya persembahan kami setiap pujian yang kami kumpulkan boleh turun pakai untuk memperhebat kerajaan-Mu di tengah dunia ini. Ajari kami Tuhan supaya kami boleh beriman terbaik kepada Tuhan, karena kami tahu itu semua berasal dari Engkau. Terima kasih Bapak, yang doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus. Adik-adik yang kasih Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama seperti Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang kasih Tuhan, marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.